Salam, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Wililende, NIM 1901150045, kelas 3A semester 3 Prodi Penjaskesrek. Di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi presentasi tentang perkembangan gerak dan adolescensi. Pendahuluan, adolescensi adalah perubahan perilaku gerak sejak bayi lahir sampai usia dewasa. Merupakan kajian menarik untuk dipelajari. Pada modul 5 ini merupakan lanjutan dari pembahasan perkembangan gerak dimulai sejak masa anak-anak sampai menjelang masa adolescensi. Perkembangan gerak merupakan proses pengembangan yang berkesinambungan dan berkaitan dengan perubahan perilaku gerak manusia. Perubahan perilaku gerak dan penampilan keterampilan seseorang berhubungan dengan bertambahnya umur atau usia. Perkembangan gerak adolescensi yang menyangkut pertumbuhan fisik, perkembangan gerak dan aktivitas fisik yang diperlukan pada masa tersebut. Masa adolescensi merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Serangkaian perubahan yang cepat terjadi pada masa adolescensi, baik yang berkaitan dengan ukuran proporsi bentuk tubuh, pertumbuhan jaringan, dan sebagainya. Pada poin ini menjelaskan tentang perubahan-perubahan perilaku yang telah terjadi pada masa anak-anak hingga menuju dewasa, di mana pada masa anak-anak melakukan banyak aktivitas seperti melakukan aktivitas motorik halus, dan pada masa anak besar melakukan aktivitas motorik kasar. Misalnya terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, pertumbuhan fisik yang berhubungan dengan ukuran dan proporsi tubuh, jaringan tubuh, perubahan jaringan dan peningkatan kekuatan. Yang kedua, perkembangan gerak yang meliputi kemampuan gerak, koordinasi dan keseimbangan, dan peningkatan penampilan gerak. Yang ketiga, aktivitas fisik yang diperlukan dalam masa adolescensi seperti kegiatan-kegiatan yang memerlukan pertimbangan fisiologi medis. Poin berikut yaitu pertumbuhan fisik adolescensi. Adolescensi adalah masa remaja, merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Hal ini biasanya dipandang dari segi kematangan dan tepat pertumbuhan. Adolescensi dimulai dengan percepatan rata-rata pertumbuhan sebelum mencapai kematangan seksual, kemudian timbulnya perlambatan dan berhentinya setelah tidak terjadi pertumbuhan lagi, yaitu setelah mencapai masa dewasa. Di mana pada poin ini menjelaskan tentang suatu pertumbuhan fisik, yaitu pada masa adolescensi terjadinya perkembangan fisiologi yang kompleks meliputi percepatan pertumbuhan, perubahan proporsi bentuk tubuh, perubahan dalam komposisi tubuh, dan kematangan ciri-ciri seks primer sekunder, perkembangan pada sistem pernafasan dan kerja jantung, dan juga perkembangan sistem saraf dan endokrin yang mengkoordinasi perubahan-perubahan tubuh. Materi berikut di mana dalam materi perkembangan fisik adolescensi terdapat 4 poin yang berkaitan, yaitu ukuran dan proporsi tubuh. Misalkan yaitu perbedaan ukuran badan untuk kedua jenis kelamin pada masa sebelum adolescensi adalah kecil, meskipun pada kecenderungan anak laki-laki sedikit lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan anak perempuan, sedangkan pada awal masa adolescensi anak perempuan lebih tinggi dan lebih berat dari anak laki-laki. Akan tetapi kadang tersebut tidak terlalu lama setelah perubahan yang cepat terjadi pada anak laki-laki pada masa adolescensi. Anak laki-laki mengejar dan mengguli tinggi dan berat badan, sedangkan anak perempuan ukuran-ukuran yang lain seperti tinggi togok, panjang tungkai bahu,
lebar pinggul, ukuran lengan, dan sebagainya. Pertumbuhan tinggi dan berat badan yang berlangsung dengan cepat. Di mana pada poin ukuran dan proporsi tubuh ini menjelaskan masa-masa pubertas yang terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Di mana masa-masa pubertas yang terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan yaitu sekitar pada masa umur 12 hingga sampai 15 tahun, yang menjelaskan tentang pertumbuhan yang cepat pada masa adolescensi yang menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan morfologi antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang makin jelas. Ciri-ciri yang mencolok adalah bertambahnya besarnya bahu anak laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan pinggulnya. Sebaliknya terjadi pada anak perempuan, mengalami pertumbuhan yang lebih cepat pada pelebaran pinggulnya. Yang kedua yaitu pertumbuhan jaringan tubuh. Pertumbuhan secara morfologi, pertumbuhan secara proporsional terjadi pada tulang, otot, dan jaringan kanal. Pada masa adolescensi, pertumbuhan tulang dan otot akan sejalan dengan peningkatan tinggi dan berat badan, sedangkan penurunan volume jaringan anak lebih nampak pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Pertumbuhan tulang otot sama, tetapi penurunan volume tidak sama lama. Di mana pada materi berikut ini menjelaskan tentang terjadinya perbandingan dan kekuatan-kekuatan otot pada anak laki-laki dan anak perempuan, di mana perbedaannya yaitu di mana pada anak laki-laki otot-otot atau tulang dan jaringan-jaringan otot lebih besar, misalkan terjadinya dalam aktivitas fisik. Anak laki-laki banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat berat, sedangkan anak perempuan melakukan aktivitas fisik yang tidak senormal dengan aktivitas yang anak laki-laki melakukan. Berikut ini adalah perbandingan antara otot dengan lemak untuk anak perempuan pada masa sebelum adolescensi. Agak tepat konsistennya, yaitu 2,3/1 dan meningkatnya menjadi 2,4/1 pada masa sesudah adolescensi. Pada anak laki-laki, perbandingan otot dan lemak tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan, yaitu 2,5/1 di dalam masa sebelum adolescensi, dan pada usia 15,5 tahun menjadi 2,5/1. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan lemak pada anak laki-laki lebih besar. Materi berikut yaitu tentang perubahan fisiologi. Adolescensi ditandai oleh berbagai macam perubahan fisiologi yang berhubungan dengan masa pubertas dan berpengaruh terhadap penampilan fisik pada kedua jenis kelamin. Satu perubahan adalah denyut nadi. Denyut nadi besar selalu menurun sejak bersumur angsur dari masa untuk kedua jenis kelamin sejak lahir. Penurunan denyut nadi tersebut terus berlangsung selama antara kedua jenis kelamin tetap masih dalam penurunan, dan daripada anak laki-laki berlangsung lebih cepat, sedangkan anak perempuan masa dewasa dan jak nadi waktu istirahat untuk seorang wanita 10% lebih besar dari seorang pria. Peningkatan sel-sel darah merah dan homogen dalam darah menambah masuknya oksigen O2 dalam darah yang dapat digunakan secara efektif dalam tubuh.
di mana dalam perubahan fisiologi ini menjelaskan terjadinya perubahan-perubahan fisiologi yang berhubungan dengan masa pubertas pada masa-masa anak dewasa. Misalkannya terjadinya perubahan denyut-denyut nadi dari anak laki-laki dan anak perempuan, dan juga peningkatan sel-sel darah merah atau hemoglobin atau yang dikenal dengan oksigen O2. Dalam materi ini kita dapat memetik beberapa materi tentang tekanan darah kita dapat menjelaskan yaitu tekanan darah sistolik naik secara ejak sejak masa kanak-kanak, kemudian meningkat lebih cepat selama masa adolescensi dan meningkat sampai dewasa. Perubahan tersebut untuk anak perempuan meningkat sampai dewasa. Perubahan tersebut untuk anak perempuan menjadi lebih awal, tetapi pada anak laki-laki bertambahnya lebih besar. Materi berikut yaitu peningkatan kekuatan. Perubahan perburuan fisiologi dan pertumbuhan yang cepat di masa adolescensi, peningkatan dengan perbedaan peningkatan kekuatan antara kedua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin tersebut umur 11 sampai dengan 17/5 tahun menyatakan bahwa peningkatan kekuatan disebut dengan heart rate. Perkembangan kekuatan susunan masa adolescensi nampak bahwa ada perempuan tidak dapat menampung rata-rata perkembangan kekuatan laki-laki, bahwa ada digambarkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh perempuan yang kuat dapat disamakan dengan kekuatan laki-laki yang paling lemah. Dalam hal ini, perkembangan power otot yang berhubungan dengan pertumbuhan tubuh dapat dinyatakan bahwa power otot dicapai secara penuh kira-kira 1 tahun sesudah pencapaian pertumbuhan tubuh yang sempurna. Ya, mungkin hanya ini video presentasi dari saya. Jika dari video presentasi saya ini memiliki kekurangan dan tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.